Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca Kitabul Majalisis Saniyah fil Kalami alal Arba'in an-Nawawiyah, Syarah Matan Arba'in. Alhamdulillah, kitab ini sudah di halaman 61, yaitu majelis ke-8, hadis ke-8. Qalal musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-majlisus saminu fil hadisis samin. Bermula majelis yang ke-8 itu sabit pada menjelaskan hadis yang ke-8. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Segala puji bagi Allah, Allah yang tidak disembah dengan sebenarnya dalam wujud ini kecuali Dianya. Ya. Al-karimilladzi man tawakkala alaihi kafah. Allah yang karim, karim alladzi, yang bermula siapapun yang bertawakal ia kepadanya Allah, niscaya mencukupkan ianya Allah akannya. Wa man amana bihi hada, dan bermula siapapun yang beriman ia dengannya Allah, hadahu, niscaya menunjuki ianya Allah akannya. Wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna, dan bermula siapapun yang meminta ia akannya Allah, niscaya memberikan ianya Allah akannya siman, ma tamannahu, akan apapun yang mengharapkan ia akannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersyahadah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wala dhiddalillah, dan tidak ada lawan baginya Allah, wala syarikalah, wala syarikalillah, dan tidak ada sekutu bagi Allah, wala waladalillah, dan tidak ada anak bagi Allah, wala walidalillah, dan tidak ada ayah bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu khalqih wa khatamu anbiya'ih. Aku bersyahadah bahwa sungguh Muhammad itu hambanya dan rasulnya, sayyidu khalqih, pemimpin makhluknya, wa khatamu anbiya'ih, dan penutup dari segala nabi-nabinya. Al-makhsusu bil maqamil mahmudil ladzi lam yakun fihi siwa. Nabi Muhammad itu hambanya Allah, tadi hamba al-makhsus, yang dikhususkan akan dianya hamba, bil maqamil mahmud, dengan makam terpuji, makam alladzi lam yakum fihi, yang tidak akan berdiri padanya makam, siwahu, oleh selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Selawat Allah kepada beliau, salam Allah kepada beliau, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, wa azwajihi, kepada para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan kepada keturunannya, salatan wa salaman, akan salah dan salam, daimaini, yang abadi keduanya, mutalazimaini, yang melazim keduanya, yang saling terikat keduanya, ila yaumin nalqahu, hingga hari yang kita temui akannya Allah. Jadi ini nalqahu, bukan malkah, ila yaumin nalqahu, hingga hari yang akan kita temui akannya Allah padanya hari. Amin, Allahumma amin. Nah, hadis ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ianya Rasul. Apa kata Rasul? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan akan bahwa aku perangi akan manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah. Jadi ini kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Jadi manusia di sini bukan semua manusia, bukan berarti kafir nggak boleh hidup di bumi. Ini manusia-manusia yang tentunya menantang Islam, menantang Nabi, itu diperintahkan untuk diperangi. Atau di syarah nanti kita lihat manusia yang dimaksud ini manusia apa? Apakah seluruh penduduk bumi yang kafir harus diperangi atau manusia khusus? Aku diperintahkan bahwa aku perangi akan manusia hingga mereka bersyahadah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bahwa sungguh Muhammad itu Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan akan salat, wa yu'tuz zakah,
menunaikan oleh mereka akan zakat. Fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka telah berbuat akan demikian, asamu minni, niscaya selamatlah mereka dariku. Dima'ahum, akan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan bermula hisab mereka, perhitungan mereka itu sabit kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadisnya. Kita lihat penjelasannya. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Ketahui olehmu ya ikhwani, ya ikhwani munada. I'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudaraku semuanya, waffaqani Allah, semoga memberi taufik akan aku oleh Allah, wa iyyakum, dan akan kamu, li ta'atihi, untuk taatnya Allah. Apa yang perlu Anda ketahui? Inna hadzal hadis hadisun azim. Sesungguhnya ini hadis itu hadis yang mulia sekali. Min qawaididdin, bahagian dari kaedah-kaedah agama atau pokok-pokok agama. Qauluhu, bermula ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Nabi dalam hadis? Umirtu. Nah, ucapan Nabi umirtu bibinaihi lil maf'ul, dengan dibinanya umirtu bagi maf'ul. Artinya umirtu bina majhul. Kita enggak menyebut bina majhul di sini. Karena yang memerintahkan Nabi Allah ketahuan. Ya, makanya beliau menyatakan bibinaihi lil maf'ul, dengan bina maf'ul, bukan bina majhul. Walaupun sama artinya. Apa artinya? Jadi enggak sopan kalau bilang bina majhul, karena Allah enggak majhul. Tapi bina maf'ul, itu alasannya. Amarani Rabbi, memerintahkan akan aku oleh Tuhanku. Jadi ketika Nabi menyatakan umirtu, aku diperintah. Siapa yang memerintah? Allah. Enggak ada yang lain yang memerintahkan Nabi. Li'annahu la amira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illahu. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada yang memerintahkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Yang memerintahkan Rasul ya Allah, enggak ada siapapun yang bisa memerintahkan Rasul. Qauluhu an uqatilan nas. Bermula ucapannya Nabi an uqatilan nas, bi an uqatilan nas. Artinya an ini taswiriyah bi an. Bi an uqatilan nas, dengan bahwa aku perangi akan manusia. An-nas. Siapa nas di sini? Al muradu bihimul ins fakat. Bermula yang dimaksud dengannya nas itu al insu fakat, manusia. Manusia, jin enggak masuk. Wa in kana lafdun nasi qad ya'ummul jinna bil haqiqah awil ghalabah. Sekalipun adalah lafaz manusia, itu kadang-kadang umumnya akan jin dengan hakikat atau dengan ghalabah. Jadi ketika Nabi menyatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia, aku diperintahkan untuk memerangi nas. Jadi nas di sini yaitu manusia, enggak masuk jin. Sekalipun lafaz nas itu kadang ada juga penggunaannya untuk jin. Atau ada juga ghalabah, sering pemakaiannya. Manusia, nas masuk manusia, masuk jin. Kenapa yang dimaksud dengan nas di sini manusia doang? Idlam yarid annahu qatalal jinna. Karena tidak pernah warid idlam yarid annahu qatalal jinna. Karena tidak waridlah oleh bahwa sungguh Nabi itu memerangi ia akan jin. Enggak ada pernah cerita atau hadis yang menyatakan Nabi berperang melawan jin, enggak ada. Wa in aslama ala yadihi jinnu nasibaini. Sekalipun telah Islam ala yadihi, lewat tangan Nabi oleh jin dari dua kelompok, jinnu nasibaini. Sekalipun telah masuk Islam melalui tangan Nabi oleh jin dari dua kelompok. Dalam surat jin, ketika kita membahas tentang asbabun nuzul surat jin itu, di sana ada pembahasan bahwa ada sekelompok jin datang kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya. Tapi adapun cerita tentang Nabi pernah memerangi jin, walaupun jin kafir, itu enggak ada waridnya, enggak ada hadis dalilnya. Wa kanat risalatuhu sallallahu alaihi wasallam ammatan, dan adalah risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum. Jadi risalah Nabi memang umum kepada jin dan manusia. Nabi diutus kepada jin dan manusia, bahkan kepada semua makhluk.
Waqila, dan dikatakan orang, wal muradu minal insi abadatul ausan wa nahwuhum duna ahlil kitab lisukutil qitali anhum biqabulil jizyah. Dikatakan orang bermula yang dimaksud dari manusia itu penyembah berhala. Jadi umirtu an uqatilan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, manusia penyembah berhala maksudnya. Wa nahwuhum, dan seumpama mereka penyembah berhala. Duna ahlil kitab, tidak masuk ahli kitab. Nabi enggak diperintahkan untuk memerangi ahlil kitab. Bahkan di Madinah ketika itu kan ada orang Kristen juga, ada Yahudi. Cuma karena mereka menantang, membangkang terhadap janji, makanya diusir oleh Nabi dari Madinah. Pada dasarnya ya enggak apa-apa. Duna ahlil kitab, ketiadaan diperintahkan untuk memerangi ahli kitab. Kenapa? Disukutil qitali anhum, karena gugurnya memerangi mereka, bikabulil jizyah, dengan sebab menerima jizyah. Jadi mereka membayar jizyah terhadap penguasa muslim untuk menjaga mereka jiwa dan hartanya. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, wa yahtamilu ayyakuna qabuluha minhum ba'da hadzal amril mutanawwil liqitalihim aidan. Dan mungkinlah, muhtamillah, bahwa adalah menerimanya jizyah dari mereka ahli kitab itu sabit sesudah ini perintah, yang masuk ianya ini perintah bagi memerangi mereka pula. Ada yang menyatakan pada dasarnya umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia itu masuk penyembah berhala dan masuk juga ahlul kitab. Ahlul kitab. Kemudian sesudah mereka menerima jizyah, menerima untuk membayar jizyah, sehingga memerangi mereka jadi gugur. Itu maksudnya. Berkata sebahagian ulama, mungkinlah bahwa adalah menerimanya jizyah dari mereka sesudah ini perintah yang mencapai yang masuk bagi memerangi mereka. Jadi dalam hadis ini, kata sebagian ulama, masuk juga perintah untuk memerangi ahlul kitab. Cuma karena mereka menerima jizyah, akhirnya memerangi mereka jadi digugurkan. Qauluhu, jadi tentang hadis ini memang panjang lebar ya kan? Panjang lebar pembahasan di sini, nggak terlalu panjang. Haruskah semua penyembah berhala diperangi walaupun mereka tidak memerangi orang Islam? Itu maksudnya. Apa cukup dengan berdakwah saja menyampaikan kebenaran? Karena rata-rata perang Nabi itu perang pembelaan. Nabi memerangi orang-orang yang menantang kebebasan untuk berdakwah. Nabi memerangi orang bukan karena kekafirannya saja. Qauluhu hatta yashhadu, bermula sabdanya Nabi hatta yashhadu. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa fi riwayatin hatta yaqulu. Bermula sabda Nabi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu wa fi ina itu dan sabit pada satu riwayat itu hatta yaqulu. Kalau di sini hatta yashhadu, dalam riwayat yang lain hatta yaqulu alla ilaha illallah. Jadi enggak ada Muhammad Rasulullah. Bermula sabdanya Nabi hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sabit pada satu riwayat itu hatta yaqulu alla ilaha illallah. Iktifaan biha, mencukupkan dengannya la ilaha illallah, an ukhtiha, dari temannya yaitu Muhammad Rasulullah, ma'a iradatiha, bersama menghendakinya Muhammad Rasulullah. Artinya dalam satu riwayat bunyinya hingga mereka mengatakan la ilaha illallah, enggak disebut Muhammad Rasulullah, tapi tetap itu diperlukan, diiradah. Cuma lafadznya sampai la ilaha illallah. Artinya jadi hati hadisnya hatta yu'minu bi annallaha wahidun la syarikalah wa anna Muhammadan rasuluhu. Hingga mereka beriman. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka beriman bahwa sungguhnya Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya Allah, dan bahwa sungguh Muhammad itu rasulnya Allah. Itu arti hadisnya. Qauluhu wa yuqimus shalah, bermula ucapannya Nabi wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Hingga mereka bersyahadah tadi dan mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Artinya
bi syurutihima, dengan syarat keduanya. Salat bersama syaratnya, zakat bersama syaratnya, wa arkanihima, dan dengan rukun-rukun keduanya, kama mara, sebagaimana yang telah lalu ia. Kenapa walam yadhkuru ini? Walam yadhkuru fil hadis, fi hadzal hadisi shoma wal hajja. Tidak menyebut oleh mereka, mestinya walam yadhkur aja Nabi kan. Tidak menyebut ianya Nabi. Ini enggak tahu ini kenapa walam yadhkuru. Walam yadhkur fi hadzal hadis. Tidak menyebut ianya Nabi dalam ini hadis akan shoma wal hajja. Nabi menyatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Hingga mereka salat dan zakat. Puasa dan haji kenapa? Dan tidak menyebutkan ya Nabi dalam ini hadis akan puasa dan haji. Alasannya imma likaunihima lam yufrada. Adakala karena keadaan keduanya, karena keduanya puasa dan haji, lam yufrada, belum difardukan keduanya, idzaka, ketika itu. Bisa saja ketika wurud hadis ini haji dan puasa belum wajib. Wa imma likaunihima lam yuqatil. Lam yuqatal ala tarkihima min haitsu anna tarika shaumi yuhbasu wa yumna'ut ta'am wasyarab kama qaddamna. Atau alasan kedua, alasan puasa dan haji tidak disebut adakala karena keadaan keduanya puasa dan haji itu lam yuqatal, itu tidak diperangi atas meninggalkan keduanya. Bisa juga tidak disebut karena ini menyangkut dengan diperangi. Sementara orang yang tidak berpuasa dan tidak berhaji tidak diperangi. Kenapa tidak diperangi? Karena masih ada jalan lain. Min haitsu, dari sisi bahwa sungguh orang yang meninggalkan puasa itu yuhbasu, ditahan ia, wa yumna'ut ta'am, dan dihalangi akan makanan dan minuman. Orang yang tidak puasa dipenjara. Dipenjara, tidak diberi makan dan minum hingga kondisi dia itu memaksa dia untuk harus berpuasa. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami dahulukan akannya di belakang. Wa innal hajja ala taraqi, dan min haitsu, bahwa sungguh innal hajja kita atah kepada anna tarika. Min haitsu, dari sisi bahwa sungguh haji itu ala taraqi, karena kewajiban haji kan enggak fur. Seumur hidup sekali, boleh telat lah. Enggak fur. Walihada lam yadhkurhuma limu'at hina ba'athahu ilal Yaman. Karena ini tidak menyebut ianya Nabi akan keduanya puasa dan haji limu'at, bagi Mu'at, hina ba'athahu ilal Yaman, ketika mengirim ianya Nabi akan Mu'at ke Yaman. Jadi walihada lam yadhkur. Lam yadhkur ini menguatkan bahwa memang di sini lam yadhkur enggak pakai waw. Lam yadhkur juga enggak pakai waw kelihatannya. Kembali dhamirnya kepada Nabi. Qauluhu fa idza fa'alu. Bermula sabdanya Nabi, fa idza fa'alu dzalik, apabila memperbuat oleh mereka akan demikian semua. Ai ma taqaddama, akan ma yang dahulu ia, bersyahadah, salat dan zakat. Faqad asamu, maka sungguh selamatlah mereka. Ai muni'u wa hukinu minni dima'ahum. Arti asamu, mereka selamat, ay muni'u, dihalangi mereka, wahukinu, dijaga mereka, minni, dariku, dima'ahum, akan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Asamu ay muni'u wahukinu minni dima'ahum wa amwalahum. Apa arti harta? Wahyal a'yanu, dianya amwal, itu a'yan, benda-benda, minal mawashi, dari binatang ternak, wan nakdi, emas dan perak, wa ghairihima, dan lain-lain. Artinya semua hartanya terjaga kalau mereka sudah bersyahadah. Qauluhu illa bihaqqil Islam, bermudah sabdanya Nabi kecuali dengan hak Islam. Artinya ketika mereka masuk Islam pun salat zakat, kalau ada pelanggaran yang mereka lakukan, itu tetap harus kena hak dendanya. Itu atas nama hak Islam. Kal katli bil qisas, seperti membunuh dengan kisah. Mereka membunuh orang yang harus dibunuh. Wazina, seperti berzina, harus disebat, dirotan 100 kali. Lakin al-qatilu wazani la yubahu maluhuma. Tetapi bermula orang yang membunuh dan yang berzina itu tidak dibolehkan harta keduanya. Seorang membunuh orang lain, dia berhak dibunuh.
Seorang berzina berhak di rotan dan hartanya tidak boleh diambil. La yubahu maluhuma. Nah, itu maksudnya al-qatil wazani, pembunuh penzina tidak dibolehkan harta keduanya walaupun dia dihukum. Bi khilafil kafir, dengan sebalik kafir tadi. Kafir yang diperangi oleh Nabi yang menentang Islam, hartanya jadi ghanimah. Bi khilafil kafiri, dengan sebalik kafir, faka'annahu ja'a ala tariqit taglib. Nah, maka seolah-olahnya hadis datang ya di atas jalan taglib, taglib. Untuk mengambil apa? Tadi asamu minni dima'ahum wa amwalahum, selamat dariku harta dan darah mereka, kecuali dengan hak Islam. Nah, jadi kecuali seolah-olah dengan hak Islam harta dan darahnya enggak selamat. Padahal ada juga yang selamat, yaitu seperti pembunuh penzina tadi, hartanya enggak boleh diambil. Nah, berarti dalam hadis ini ada taglib secara umum lah. Nah, begitu lebih kurang. Qauluhu wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, bermula sabdanya Nabi wa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka kepada Allah Ta'ala, itu artinya amru sarairhim ilaih, bermula urusan rahasia-rahasia mereka, sarair hati, bermula urusan perkara hati-hati mereka itu ilahi, kembali kepadanya Allah. Wa amma nahnu fanu'amiluhum bimuqtada dhahiri aqwalihim wa af'alihim. Adapun bermula kita itu kita perlakukan akan mereka dengan sesuai zahir perkataan mereka dan perbuatan mereka. Jadi Nabi menghukum secara zahir saja, batin ya terserah kepada Allah. Farubba asin fil zahir muti'an fil batin. Banyak juga orang yang maksiat pada zahirnya itu taat pada batinnya. Dan sebaliknya, banyak juga orang yang taat pada zahir, maksiat pada batin. Nah, ini. Jadi urusan batin itu enggak ketahuan. Ya, farubba asin fil zahiri muti'an fil batin. Banyak juga orang yang maksiat. Asin mubtada. Nah, cuma dia majrur dengan rubba, huruf jar serupa zaidah. Farubba asin. Banyak juga orang yang maksiat pada zahir itu taat pada batin. Fayusadifu, maka mendapati ia indallah di sisi Allah kebaikan. Wa asuhu, dan sebaliknya. Ya, ada orang yang zahirnya jahat, batinnya baik, atau sebaliknya, zahirnya baik, batinnya jahat. Fayusadifu indallahi khairan, maka akan mendapati ya di sisi Allah akan baik. Kalau memang hatinya baik ya dapat baik nanti. Wa aksahu kita ada, maka mendapati ya di sisi Allah akan kebaikan, wa aksahu, dan akan sebaliknya. Kalau buruk berarti walaupun zahirnya baik ya dapat keburukan. May ya'mal miskala dzarrah khairan yarah, may ya'mal miskala dzarrah syarran yarah. Wa qadimnal kalama fi hukmi talaffudhi bi syahadataini fi ghairi hadzal majlis falyuraji. Wa qaddamnal kalam, telah kami dahulukan akan pembahasan pada hukum melafatkan dengan dua syahadah fi ghairi hadzal majlis, pada bukan ini majlis, falyuraji, maka hendak murajaah ianya seseorang. Jadi pembahasan tentang hukum melafatkan dua syahadah kayaknya sudah di belakang, di hadis pertama. Nah, kalau perlu tambahan penjelasan apa hukum mengucapkan dua kalimat syahadah, kembalilah ke hadis pertama. Tambihun, satu tambih. Qala Syekhul Islam Al-Asqalani, berkatalah oleh Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Waradatil ahadisu fi dzalika zaidan ba'duha ala ba'din. Telah datanglah oleh banyak hadis pada demikian hal, keadaan hadis itu yang lebihlah oleh sebahagiannya hadis di atas sebahagian yang lain. Jadi hadis pada masalah ini banyak lafadznya. Fa fi hadis Abi Hurairah al-iktisaru ala qaulihi la ilaha illallah. Nah, maka sabit pada hadis Abi Hurairah itu terbatas kepada qaulihi la ilaha illallah. Dalam hadis Abu Hurairah hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa fi hadisihi min wajhin akhara hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sabit dalam hadisnya Abi Hurairah daripada jalan yang lain itu hatta yashhadu, hingga mereka bersyahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa fi hadis Ibnu Umar ziyadatu iqamis shalah. Dan sabit dalam hadis Ibnu Umar itu ada tambahan iqamis shalah, hingga mereka melaksanakan salat, wa ita'iz zakah,
Wa fi hadis Anas, dan dalam hadis Anas, fa idza sallu wastaqbalu, apabila mereka salat, wastaqbalu dan mereka menerima, menerima, wa akalu dzabihatana, memakan oleh mereka akan sembelihan kita. Nah, jadi banyak lafaz hadis-hadis yang sama seperti ini. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Qala al-Qurtubi, berkatalah oleh Qurtubi, wa ghairuhu, dan lainnya Qurtubi. Lafaz hadis datangnya berbeda-beda karena apa ini? Amal awalu faqala fi halati qitalihi li ahli al-awsan alladziina la yuqirruna bit-tauhid. Adapun yang pertama, maka berkata ianya Nabi pada ketika memeranginya Nabi bagi penyembah berhala. Alladzina, orang-orang yang mereka tidak mengakui dengan tauhid. Ketika Nabi memerangi penyembah berhala, Nabi menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cukup Allah saja. Wa ammasani faqalahu fi halati qitalihi li ahlil kitab. Adapun yang kedua, faqalahu, maka berkata ya Nabi akannya yang kedua, fi halati qitalihi, pada ketika memeranginya Nabi bagi ahli kitab, alladzina ya'tarifuna bit-tauhid, orang-orang yang mereka mengakui dengan tauhid, wa yajhaduna bidubuwati, mereka mengingkari dengan kenabiannya Nabi, umuman wa khususan, secara umum dan khusus. Jadi Nabi hadis kedua, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Kenapa ada tekanan tambahan Muhammad Rasulullah? Ketika itu Nabi memerangi ahlul kitab. Sementara ahlul kitab mereka mengakui percaya kepada Tuhan, cuma mereka ngingkar kepada Nabi, baik secara umum ataupun secara khusus. Maksudnya mereka nggak percaya kalau Nabi itu diutus kepada semua umat, atau Nabi diutus kepada untuk orang Mekah saja. Mereka tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Makanya perlu ada tekanan hingga mereka percaya Muhammad itu Rasulullah. Itu kata Qurtubi. Wa amma salisatu fa fihi syaratun illa anna man dakhala fil islami wa syahida bit tauhidi wan nubuwati wa lam ya'mal bit ta'ati anna hukmahum ayyuqatalu hatta yuz'inu ila dzalik. Adapun yang ketiga maksudnya yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, mereka melaksanakan sholat dan zakat. Kenapa ada tambahan sholat dan zakat? Adapun bermula yang ketiga, maka sabit padanya hadis itu isyarah kepada musiman yang masuk ia dalam Islam, orang yang sudah masuk Islam. Wa syahida bit tauhid, dia bersaksi dengan ketauhidan, wan nubuwah dengan kenabian Nabi. Walam ya'mal, dan tidak beramal dia dengan taat. Sudah masuk Islam, sudah bersyahadah, tidak mau salat dan zakat, tidak mau taat. Anna hukmahum, wasungguh hukum mereka, ayyukatalu, hukum mereka itu tetap diperangi mereka, hatta yuz'inu, hingga mereka tunduk kepada demikian, hingga mereka mau salat dan zakat. Makanya orang yang meninggalkan salat harus diperangi dalam kitab fikih. Faqtasara fil awwali ala qaulihi la ilaha illallah, maka membatasi ianya Nabi pada hadis pertama di atas ucapannya Nabi la ilaha illallah. Walam yadzukurir risalah, tidak menyebutkannya Nabi akan kerasulan. Wahia muradah, dan dianya risalah itu tetap perlu dimaksudkan. Walaupun Nabi menyatakan hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, namun juga harus bersaksi Muhammad Rasulullah. Tapi cuma enggak disebutkan secara terang karena mereka memang bukan masalah Nabi ketika itu. Masalahnya mereka enggak percaya kepada Tuhan, penyembah berhala. Kama taqulu, sebagaimana engkau berkata, qara'tul alhamdulillah, aku telah membaca alhamdulillah, maksudnya Al-Fatihah seluruhnya. Turidu surat kullaha, engkau maksud akan surat seluruhnya surat. Waqila ghairu zalik, dikatakan orang lain lagi, banyak alasannya. Berarti tentang hadis ini panjang lebar pembahasannya. Tapi enggak dibahas dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'af. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.